Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video selanjutnya saya akan jelaskan terkait dengan aplikasi dari sebuah graf dan pohon dalam sebuah algoritma dan pemrograman. Yaitu kita ingin menerapkannya pada algoritma Kruskal, gitu ya. Mungkin ada beberapa video yang sudah saya jelaskan, tapi ini khusus untuk algoritma Kruskal. Saya akan coba jelaskan secara tersendiri. Nah, apa itu algoritma Kruskal? Gitu ya. Algoritma Kruskal itu adalah algoritma dalam teori graf. Nah, yang menemukan suatu pohon rentang minimum. Nah, jadi pohon rentang minimum untuk terhubung dalam graf berbobot. Jadi, nanti pohon yang dihasilkan itu adalah pohon merentang minimum yang secara bobot penjumlahan semuanya itu dia paling minimum, gitu ya. Ini berarti menemukan subset dari tepi yang membentuk sebuah pohon yang mencakup setiap titik. Jadi semua titiknya harus tercover dalam sebuah pohon, gitu ya. Dimana berat total dari semua tepi di atas pohon itu diminimalkan. Jadi yang paling minimal itu disebut sebagai pohon merentang minimum. Nah, langkah-langkah algoritmanya itu seperti gini. Pertama, kita akan melakukan pengurutan terhadap setiap sisi di graf, mulai dari sisi dengan bobot terkecil sampai dengan terbesar. Gitu ya. Jadi kita urutkan sisi di graf mulai dari sisi dengan bobot terkecil sampai yang terbesar. Kemudian pilih sisi yang mempunyai bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit. Gitu ya. Jadi pilih sisi bobot yang paling minimum, gitu ya, yang tidak membentuk sirkuit di pohon. Tambahkan sisi tersebut ke dalam sebuah pohon. Nah, ulangi langkah selanjutnya yang kedua tadi hingga terbentuk suatu pohon rentang minimum dengan jumlah simpul, gitu ya, n-1. Dengan n adalah jumlah simpul di graf, dengan jumlah sisinya adalah n-1. Nah, contoh gini. Saya akan berikan contoh. Ini ada sebuah graf, gitu ya. Ini adalah kasusnya adalah pada suatu daerah terdapat perusahaan jaringan listrik yang mendapatkan tender dalam pemasangan jaringan listrik di daerah Plehari. Misalnya di daerah Plehari, gitu ya. Kondisi daerah Plehari yang harus dipasang yaitu sebanyak 8 titik lokasi dengan jarak seperti pada gambar di samping. Nah, ini dalam kilometer, gitu ya. B ke A, A ke D, D ke H, dan sebagainya. Tentukan jaringan paling minimum. Jadi, intinya jaring minimum, sehingga akan membuat biaya pemasangan menjadi lebih hemat jika setiap kilometernya membutuhkan dana $1.000, gitu ya. Nah, jadi pohon merentang minimum yang menghubungkan semua titik, sehingga mengakibatkan paling minimum nih pohonnya atau jarak instalasinya nantinya. Nah, caranya pertama adalah kalau kita disuruh untuk membuat matrik tetanggaan, ya kita gampang aja. Karena jumlahnya ada 8, gitu ya. A, B, C, D, E, F, G, H, gitu ya. A, B, C, D, E, F, G, H, saya buat seperti ini. Kalau dia saling berhubungan, misalkan ini A sama B, gitu ya. A sama B saling berhubungan, maka tulis 1. Terus A sama E, dia nggak berhubungan. A sama E nggak berhubungan, maka ditulis 0. A sama A, karena A sama dirinya sendiri, jadi ini tulis 0 semua. Jadi intinya yang saling berhubungan secara langsung itu ditulis 1, yang nggak berhubungan ditulis 0. Nah, langkah pertama dalam menentukan algoritma Kruskal yaitu adalah dengan melakukan sorting atau mengurutkan bobot-bobot dari setiap sisinya. Nah, ini kebetulan bobotnya sudah diurutkan. Yang paling minimum adalah bobotnya 10, itu untuk sisi FG. Jadi dari F ke G 10. Gitu ya. Kemudian G ke H ada 14, gitu. Dan seterusnya sampai dengan yang paling besar adalah E ke G itu adalah 50. Kemudian langkah kedua, gitu ya. Langkah kedua yaitu adalah kita akan mengurutkan sisi pada graf mulai dari sisi dengan bobot terkecil sampai yang terbesar, gitu ya. Nah, yang pertama kita akan buat titik-titiknya. Nih, titik-titiknya. Nah, kemudian kita akan pilih titik atau sisi yang paling minimum. Itu adalah sisi 10, itu adalah F ke G. Kita gariskan, kemudian kita kasih angka. Ini harusnya nggak ada ya, 50. Nah, hal ini diterima karena tidak membentuk sirkuit. Nah,
Kemudian langkah kedua, karena 10 sudah, berarti kita coret ya. Selanjutnya kita apa nih? 14. Oke, 14 berarti G ke H kita buat. Oh, dia juga diterima karena tidak membentuk sirkuit. Gitu ya. Nah, 14 selesai. Kemudian 15 A ke C. A ke C. Oke ya. A ke C di sini angkanya di sini kita lihat ya 15 dan dia tidak membentuk sirkuit berarti diterima. Nah, selanjutnya gitu ya. D ke H 20 ya. D ke H juga tidak membentuk sirkuit, maka dia diterima. Ya. D ke H sudah enggak lagi. Kemudian selanjutnya adalah habis itu kita lihat nih BE. Oh, BE 25 yang paling minimum selanjutnya. Maka BE juga kita garisi dan dia tidak membentuk sirkuit. Oke, gitu ya. Selanjutnya adalah D ke E ya. D ke E 30 gitu ya, 30 dan dia juga tidak membentuk sirkuit, berarti dia diterima. Nah, selanjutnya adalah A ke D. A ke D. Nah, A ke D itu 35 ya, dan dia tidak membentuk sirkuit dan diterima. Dan semua titiknya sudah terbentuk, sudah terhubung, maka selesai. Gitu ya. Karena titik yang untuk yang A, B, C, E, F, G itu nggak perlu lagi untuk kita lakukan pengulangan. Jadi hasilnya didapat adalah seperti ini. Ya, seperti ini. Dengan totalnya adalah ya 10 tadi tambah 14 tambah sampai dengan 35. Totalnya adalah 149. Maaf kalau salah hitung nih. Karena tadi diperlukan 1 kilometernya adalah $1.000, maka dikalikan yaitu adalah $149.000 untuk melakukan instalasi sepanjang 149 km. Nah, mungkin itu algoritma Pruscal. Jika ada yang ditanyakan, mungkin silahkan. Nah, nanti jika ada ujian, silahkan jawabnya seperti itu tadi, atau punya cara lain. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Saya akhiri salam.